Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, selamat datang di podcast Suara Pelayanan Publik, ruang diskusi seputar pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan berintegritas. Hari ini kita mau ngobrol santai tapi serius sedikit ya. Topiknya tentang good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance di bidang kesehatan. Episode kali ini spesial banget karena kita nggak cuma kedatangan satu narasumber tapi 4 sekaligus. Jadi rekan-rekan semuanya, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri dimulai dari pembicara saya. Halo semuanya, saya Nabila Octavia, salam kenal. Halo semuanya, saya Yuni Purwanti, salam kenal. Halo, perkenalkan saya Adina Mutiara Elsya, salam kenal semua. Halo, perkenalkan saya Dila Trikartini, salam kenal semuanya. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Podcast kali ini saya bersamai dengan saya sendiri, Neng Wafa Ahyani sebagai moderator. Oke, masuk ke topik ya. Dimulai dari, apakah kita sudah benar-benar menuju smart governance atau hanya merasa sudah modern karena kita pakai aplikasi? Jadi kita mulai dari sisi positifnya dulu. Menurut kalian, contoh good practice yang benar-benar berdampak itu seperti apa? Oke, kalau menurut saya ya, penggunaan rekam medis elektronik sama e-prescribing itu sudah termasuk sebagai good practice. Karena apa? Karena pelayanan jadi lebih cepat, data lebih tertata, dan resiko kesalahan obat itu berkurang. Jadi kita nggak perlu tuh untuk menerka-nerka tulisan dokter itu apa, dan kita nggak perlu lagi kan untuk konfirmasi sama dokternya tentang obat tersebut. Dan itu jelas mendukung transparansi dan efisiensi waktu. Tapi bentar, jujur ya, apakah sistem itu benar-benar mempercepat pelayanan atau sebenarnya lambat karena SDM-nya belum siap? Nah, itu poin pentingnya. Teknologi itu cuma alat. Kalau SDM-nya tidak terlatih dan tidak punya mindset digital, ya tetap aja nggak maksimal. Makanya keberhasilan itu bukan cuma soal sistem, tapi juga soal kompetensi ASN. Oke, berarti kita bicara bukan cuma digitalisasi ya, tapi juga kualitas SDM-nya. Selain itu, ada contoh good practice lainnya? Oke, kalau menurut saya, inovasi kecil seperti edukasi pasien berbasis QR code juga termasuk good practice. Pasien bisa akses informasi edukasi kapan aja. Itu sederhana, tapi berdampak besar. Ini mencerminkan ASN yang inovatif dan berorientasi pelayanan. Tapi apakah inovasi seperti itu sudah menjadi budaya? Atau sebenarnya masih tergantung pada inisiatif individu saja? Jujur, masih banyak yang berbasis individu. Kalau budaya organisasinya belum mendukung inovasi, biasanya berhenti di satu unit aja. Jadi perlu dukungan sistem dan pimpinan supaya bisa meluas. Wow, ini menarik ya. Coba kira-kira gimana sih langkah konkret menularkan good practice ke unit lain atau instansi lain supaya bisa meluas? Ada beberapa langkah penting yang dapat kita lakukan sebenarnya. Contohnya dokumentasi inovasi secara sistematis, publikasikan melalui seminar, webinar, atau forum ilmiah, bangun jejaring antar unit atau instansi, siapkan SOP dan panduan replikasi. Oke, jadi ini kita cerita bukan tentang berbagi cerita sukses aja ya, tapi juga berbagi cara agar bisa ditiru, betul nggak sih? Nah, betul sekali. Jika hanya cerita tanpa panduan teknis, unit atau instansi lain akan kesulitan menerapkannya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Sekarang ke bagian yang agak sensitif. Bad practice apa sih yang sebenarnya masih terjadi di lapangan? Kalau boleh jujur sih masih ada ya pelayanan yang lambat, baik itu karena proses manual atau pencatatan ganda. Kadang koordinasi antar unit juga masih kurang efektif. Nah, penyebabnya bisa karena perubahan atau kurangnya literasi digital. Kalau gitu, apakah ini masalah kompetensi atau masalah kenyamanan dengan cara yang lama? Bisa jadi keduanya. Ada yang belum punya kemampuan digitalnya yang cukup, ada juga yang ngerasa cara lama masih cukup aman gitu loh. Selain itu, kadang penempatan pegawai itu belum sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ini terkait dalam sistem merit di manajemen ASN. Nah, ini penting. Kalau sistem merit belum berjalan optimal, gimana sih kita bisa mewujudkan smart governance? Saya minta pandangan dari sisi solusinya ya. Oke, nah kalau dari perspektif manajemen ASN, kuncinya adalah sistem merit dan profesionalisme. Artinya, seperti penempatan sesuai kompetensi, evaluasi berbasis kinerja, dan promosi objektif. Kalau orang yang tepat ada di posisi yang tepat, pelayanan akan lebih efektif. Sedangkan kalau dari sisi smart ASN, kita harus punya digital mindset, adaptif terhadap perubahan, inovatif, dan kolaboratif. Ingat, kalau smart governance itu bukan sekedar teknologi, tapi perubahan pola pikir ASN.
Oke, podcast kali ini sangat menarik ya. Kesimpulannya pun sangat menarik dan luar biasa. Sebagai penutup, good practice muncul karena ada kompetensi, komitmen, dan kemauan berubah. Bad practice muncul karena resistensi, kurang kolaborasi, dan lemahnya penerapan sistem merit. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah sistem sudah digital? Tapi, apakah kita sudah menjadi ASN yang benar-benar smart? Karena smart governance dimulai dari smart ASN. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.